Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat speakers dan juga rekan-rekan kita dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Ferdiano Putranda di channel YouTube Sobat Speakers. Kali ini aku mau sharing nih terkait menjadi pemateri. Oke, kali ini saya akan memberikan sedikit materi atau bagaimana sih caranya menjadi pemateri dari suatu mungkin seminar atau pelatihan. Nah, kebetulan kali ini saya ingin memberikan materi terkait keorganisasian. Sebelum teman-teman melihat video ini, silahkan untuk tekan like, share, dan juga subscribe agar teman-teman yang lain bisa mendapatkan manfaat dari video saya ini. Dan sedikit informasi juga buat teman-teman yang baru menonton video saya, silakan untuk mendapatkan PowerPoint gratis free untuk teman-teman semuanya. Silakan klik di link deskripsi dari video ini atau teman-teman silakan akses di bit.ly/sobatss. Oke teman-teman. Nah, kali ini saya akan memberikan materi terkait keorganisasian. Kebetulan admin adalah salah satu aktivis di salah satu organisasi yang menurut saya organisasi yang luar biasa. Kebetulan di situ di salah satu pelatihannya yang bernama Makesta atau biasa di teman-teman memanggil masa kesetiaan anggota. Nah, di Makesta tersebut ada materi keorganisasian teman-teman. Jadi saya adalah salah satu aktivis di organisasi yakni Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang baru tahu atau yang pengen gabung, silakan teman-teman nanti bisa komentar di video saya ini atau bisa sharing-sharing di channel YouTube saya ini di kolom komentar. Nanti insya Allah saya balas mengenai terkait organisasi saya ini. Sedikit informasi buat teman-teman yang mungkin baru tahu apa sih IPNU atau Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Ini merupakan salah satu organisasi sosial yang berbasis Islam ya teman-teman. Jadi ini adalah organisasi yang tidak hanya bersifat keagamaan saja, namun juga bersifat keseluruhan, mulai dari sosial, budaya, politik, dan lain sebagainya. Nah, jadi teman-teman, bagi kamu yang kaum milenial dan juga kaum muda, kalau kamu belum ikut organisasi ini, teman-teman sangat ketinggalan ya kan. Oke, next. Berbicara terkait keorganisasian ya teman-teman. Jadi di Makesta, terkhususnya di IPNU, ini kan juga nggak hanya materi terkait Islam saja nih. Ada juga organisasi, ada juga manajemen konflik. Kalau di Makesta sendiri ya cuma dasarnya aja ya, kayak keibnuan, kemudian KNU-an, kemudian amaliyah, keindonesiaan, kepemimpinan. Nah, itu salah satu materi dari Makesta. Kemudian yang pelatihan berikutnya setelah mengikuti Makesta biasanya itu ada namanya lakmut atau latihan kader muda teman-teman. Nah, di lakmut nanti itu lebih kompleks. Ada materi manajemen konflik, problem solving, kemudian ya banyak lah pokoknya terkait masalah keorganisasian. Ada juga materi kalau di lakmut itu yang saya suka itu networking dan juga lobbying teman-teman. Jadi bagaimana teman-teman nanti diajarkan untuk mencari network atau jaringan atau channel, dan juga bagaimana secara praktek melobi seseorang. Nah, itu yang saya sukai dari lakmut ini. Oke, kembali ke topik ya teman-teman. Itu hanya intermezzo sedikit dari saya. Jadi apa sih organisasi itu ya kan? Ini bisa dilihat ya. Apa sih organisasi itu? Secara kita mengupas, organ adalah bagian tubuh ya kan, bagian tubuh dari suatu entah itu kerangka, tulang atau maupun bagian ya kan. Sedangkan sasi adalah pemahaman. Berarti secara definisi organisasi adalah pemahaman terkait bagaimana mengelola bagian-bagian dari part atau membentuk menjadi satu kesatuan. Namun secara definisi teman-teman, organisasi organisasi adalah
wadah atau tempat berkumpulnya orang-orang dengan 3 sistematis, yakni terpimpin, terkendali, dan juga terencana dalam memanfaatkan sumber daya dengan tujuan yang sama, teman-teman. Yang mana itu biasanya yang terdiri dari 2 orang atau lebih dengan berbagai karakter, budaya, dan juga perbedaan yang ada. Nah, jadi di organisasi teman-teman tidak hanya menemui satu karakter ya, tentunya dengan kemajemukan yang mempunyai kesibukan yang berbeda-beda, mempunyai kebiasaan dan pemikiran berbeda-beda. Di organisasi teman-teman bisa untuk belajar bagaimana untuk menghargai dan juga toleransi. Oke. Nah, selanjutnya apa sih manfaat organisasi? Organisasi ini terkadang orang kalau belum pernah ikut ya kan, kerjanya cuman keluyuran nggak jelas, terus main-main aja, pulang malam nggak jelas kan, habis-habisin uang kan. Tapi teman-teman tahu nggak teman-teman, apa sih manfaat organisasi itu? Menurut saya yang pernah saya alami juga, ada 5 manfaat organisasi yang sangat saya terima, bahkan sangat ya saya bersyukur mendapatkan manfaat dari adanya organisasi, khususnya di Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama ini. Yakni yang pertama adalah teman, sahabat, saudara, bahkan keluarga. Jadi semakin banyak kita teman, semakin kita banyak sahabat dan juga saudara, sehingga channel kita semakin banyak, teman-teman. Kemudian yang kedua, ini masih berkelanjutan sama poin 1, yakni relasi ya kan. Jadi teman-teman kalau mau main gitu kan, ke desa mana atau kabupaten mana, kota mana itu, jadi nggak bingung cari teman atau channel kan, karena di organisasi teman-teman sudah mendapatkan kenalan gitu kan. Kemudian yang ketiga adalah ilmu manfaat yang barokah. Salah satu manfaat organisasi tentunya kita bisa sharing ilmu, sharing pengalaman, sharing manfaat dan berbagi kepada yang lain. Kemudian poin yang keempat adalah mengembangkan minat dan bakat. Nah, ini adalah salah satu kelebihan dari organisasi saya, yakni organisasi Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama ini, yang mana teman-teman tidak hanya diajarkan untuk keagamaan saja, namun juga ada bidang terkait organisasi, pengkaderan atau kaderisasi, kemudian ada namanya departemen dakwah yang mungkin suka tibaan dan sebagainya, sholawatan. Kemudian ada bidang lagi jaringan sekolah dan pesantren. Terus ada juga terkait desain, public speaking. Kemudian ada lagi namanya kalau misal kepingin belajar terkait kemiliteran, kemudian kecinta alaman ataupun terkait SAR dan lain sebagainya, teman-teman bisa ikut CBP dan KPP. Nah, ini merupakan salah satu opsi dan juga teman-teman bisa mengembangkan minat sesuai minat dan bakat teman-teman di sana. Jadi bisa berproses di sana. Saya dulu belajar public speaking itu awalnya saya ikut di bidang kaderisasi, teman-teman. Bagaimana kita bisa mengajak orang-orang untuk masuk untuk berkegiatan. Kemudian saya juga pernah jadi sekretaris, ya kan? Jadi menata terkait administrasi, jadi bendahara ya juga pernah, ya kan? Kemudian saya juga suka kan ya terkait public speaking, sehingga saya membuat channel ini sehingga bermanfaat untuk yang lain kan. Kemudian saya juga pernah ikut pelatihan di IPNU itu pakai STA, kemudian Lakmut, dan alhamdulillah kemarin dapat kesempatan untuk mengikuti Latin menjadi pelatihan instruktur. Jadi ini adalah pelatihan ketiga dari IPNU, PPNU. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian yang kelima ada melatih kemandirian dan juga kepekaan terhadap sesama. Nah, terkadang nih teman-teman yang mau masuk di dunia kerja ya kan, biasanya belum tahu kan budaya kerja itu gimana, terus dengan orang-orang yang berbeda pemikiran dan juga keegoisan masing-masing. Nah, ini tentunya kita di organisasi kita diajarkan untuk belajar secara mandiri ya kan, kemudian kepekaan teman-teman terhadap anggota yang lain itu gimana, itu nanti diterapkan di pekerjaan. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya adalah fungsi organisasi. Ngomongin soal fungsi organisasi nih teman-teman ya kan, ada 5, sebenarnya sih ada 4.
Cuman ini sebagai yang kelima ini adalah final dari keempat fungsi yang ada kan. Jadi teman-teman kalau ada fungsi ingat ya 4 huruf P O A C E. Nah, ini yang terakhir. Jadi ada 5 teman-teman. Ada 5 ya kan. Yang pertama ada planning. Planning ya ini terkait perencanaan membentuk suatu konsep atau perencanaan ide. Sebelum teman-teman menjalankan suatu organisasi, ayo membuat suatu konsep atau perencanaan ide. Kemudian setelah membuat konsep, teman-teman melanjutkan step atau next yang selanjutnya, yakni pembagian tugas atau step rencana yang dijalankan ya kan. Jadi setelah membuat ide, pembagian tugas, yang sekretaris siapa, koordinatornya siapa, si dekdoknya siapa, kemudian humasnya siapa ya kan. Kemudian setelah membagikan tugas, teman-teman melakukan executing atau pelaksanaan. Pelaksanaan ini terkait ide dan juga tugas. Setelah melakukan executing atau pelaksanaan, teman-teman ini khusus ketua ya atau koordinator suatu acara ataupun organisasi mengontrol bawahannya sesuai job desk masing-masing atau tupoksi ranah geraknya sehingga mengetahui konsepnya ya kan. Kemudian yang kelima adalah evaluating, yakni evaluasi konsep dan juga hasil kerja. Setelah teman-teman membuat ide, kemudian tugas perencanaan, serta pengontrolan yang baik, teman-teman saya anjurkan atau mengharuskan lah setiap apa kegiatan, kemudian acara harus ada evaluasi, harus mencari kesalahannya. Kalau suatu acara tidak ada kesalahannya ataupun tidak ada minusnya, berarti acara itu acara mustahil ya kan teman-teman, sangat-sangat mustahil ya kan. Jadi ada 5 ya teman-teman fungsi organisasi, ada planning, organizing, executing, controlling, dan evaluation. Oke. Nah, udah pada tahu belum nih Nahdlatul Ulama atau Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama ini organisasi apa? Apa organisasi agama, organisasi sosial agama, organisasi sosial politik? Kan ada yang tahu nggak teman-teman? Oke, jawabannya adalah di sini. Nah, jadi teman-teman, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama ataupun Nahdlatul Ulama merupakan adalah organisasi di bidang sosial dan agama teman-teman. Nah, jadi teman-teman yang belum tahu nih apa sih IPNU IPPNU ataupun organisasi yang di bidang Nahdlatul Ulama, yakni adalah organisasi yang di bidang organisasi sosial dan juga agama teman-teman. Nah, kemudian ini sedikit informasi ya ataupun intermezzo versi Sobat Speaker. Ada berbagai jenis organisasi nih yang bisa teman-teman pelajari dan juga minimal tahu lah untuk teman-teman sebagai pengetahuan. Ada organisasi politik, contohnya partai politik PDI, Golkar, PKB, kemudian Perindo dan lain sebagainya. Ini adalah organisasi politik. Kemudian yang kedua ada organisasi profesi, yakni mungkin perusahaan teman-teman, terkait sekolah teman-teman itu termasuk organisasi profesi. Kemudian ada himpunan mahasiswa ataupun OSIS. Kemudian yang ketiga ada organisasi sosial. Ini contohnya adalah Pemuda Pancasila yang baru kemarin itu ada yang booming viral itu. Kemudian yang keempat ada organisasi sosial agama, contohnya IPNU, IPPNU, kemudian Nahdlatul Ulama. Nah, kemudian yang kelima ada organisasi sosial politik. Nah, ini contohnya PMII teman-teman. Kemudian yang keenam ada organisasi bisnis, yakni TDA Surabaya, importir.org, kemudian ya setahu saya itu sih, nanti silakan untuk searching di internet. Kemudian yang ketujuh ada organisasi agama, yakni HMI. Nah, ini full untuk agama. Nah, ini mungkin sekedar pengetahuan lah buat teman-teman. Oke, ini adalah unsur-unsur organisasi. Ngomongin soal unsur-unsur organisasi nih teman-teman, ada 5 sih aspek yang teman-teman mungkin wajib atau minimal teman-teman ketahui. Yang pertama adalah sumber daya manusia, memiliki visi misi bersama. Yang ketiga adalah sarana prasarana. Kemudian yang keempat adalah lingkungan.
Dan yang kelima adalah material. Nah ini mungkin bisa dibalik-balik ya teman. Yang pertama adalah terkait sumber daya manusia. Tentunya dalam organisasi yang pertama adanya tentu SDM, entah itu kualitas dan juga kuantitas. Maksudnya apa sih kualitas dan juga kuantitas? Kualitas itu artinya mungkin teman-teman yang bisa menggerakkan organisasi atau anggotanya hanya 5 orang. Nah, teman-teman bisa mengupgrade kualitas dari 5 orang tersebut untuk mencapai kuantitas atau banyaknya dari suatu anggota tersebut. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Kemudian yang kedua adalah memiliki visi misi bersama. Dalam suatu organisasi, teman-teman tentunya harus memiliki tujuan dan juga pemikiran yang sama, serta konsep yang sejalan, sehingga teman-teman bisa mengeksekusi secara suatu kegiatan ya kan, ataupun suatu acara, entah itu membuat seminar atau pelatihan. Nah, itu secara matang kan. Kemudian yang ketiga adalah sarana dan prasarana. Sarana prasarana. Tempat dan fasilitas yang cukup menunjang tentunya dapat teman-teman bisa memberikan kesan positif ataupun suasana yang menyenangkan ketika teman-teman nongkrong bersama teman-teman organisasi ya kan. Teman-teman bisa sharing dan juga nyaman dengan tempatnya. Kemudian yang keempat ada lingkungan. Dorongan dari masing-masing anggota ini tentunya berbeda-beda teman-teman. Ada dorongan internal dan juga eksternal. Karena menurut pengalaman saya pernah lah di posisi kayak lelah, capek di organisasi. Namun teman-teman saya, anggota saya biasanya memotivasi saya, ayo kalau kamu capek, kamu istirahat dulu, nanti kamu bisa kelihatan lagi ya kan, kayak gitu teman-teman saya. Dan yang kelima ada material. Nah ini terkait dana kegiatan. Bagaimana teman-teman bisa membuat dana, mencari dana, entah itu jualan ataupun proposal ataupun sponsor. Nah agar suatu kegiatan atau acara ini bisa dijalankan dengan baik. Nah, seperti itu. Nah, oke teman-teman, ini adalah salah satu quotes ataupun pesan saya untuk teman-teman semua dan juga rekan-rekan kita dimanapun berada ya kan. Ya ini adalah jangan hanya besar sebagai katak di gunungan kecil, maka jadilah katak yang mau menjelajahi kolam bahkan lautan yang besar. Tertanda Ferdiano Putranda Adistaka ya kan. Jadi maksudnya untuk teman-teman yang sekarang entah yang di lingkup organisasinya kecil, mungkin di wilayah desa, kecamatan kan, ayo belajar untuk membuka diri ya kan. Membuka diri dengan teman-teman yang memang sudah lama berproses di organisasi tersebut sehingga teman-teman bisa mendapatkan manfaatnya. Dan pesan saya, teman-teman harus memposisikan diri ya antara waktu untuk sekolah, organisasi dan juga keluarga ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian materi sharing saya kali ini. Ini adalah salah satu video saya untuk mungkin teman-teman ya belum paham terkait materi keorganisasian di materi Makesta ya kan. Silahkan untuk melihat video ini atau mungkin dicatat atau mungkin di-download dengan PowerPoint-nya. Dan juga ini saya buat kepada teman-teman yang lain sehingga bisa bermanfaat. Oke, seperti itu saja ya dari saya. Oke sobat speakers dan juga rekan-rekan kita dimanapun berada, terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe sehingga semuanya bisa mendapatkan manfaatnya. Oke, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.